Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan bagian dan bentuk busana. Topik kita hari ini adalah bagian-bagian busana. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang pertama, peserta didik dapat membedakan bagian-bagian dan bentuk busana dengan proaktif. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dan bentuk busana dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian dan bentuk busana dengan proaktif. Peserta didik dapat melengkapi alat dan bahan pembuatan gambar bagian-bagian dan bentuk busana dengan proaktif. Peserta didik dapat melengkapi alat dan bahan pembuatan gambar bagian-bagian dan bentuk busana sesuai prosedur dengan benar dan mandiri. Terakhir, peserta didik dapat menggambar bagian-bagian dan bentuk busana dengan mandiri. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang garis leher. Ya, garis leher adalah garis yang membentuk bagian leher pada sebuah pakaian tanpa kerah. Terdapat 3 macam bentuk dasar. Yang pertama adalah garis leher bulat. Ini sudah ada contohnya. Kemudian garis leher persegi. Selanjutnya garis leher V. Variasi garis leher bulat sudah tampak contohnya di layar. Untuk yang A merupakan garis leher Henley, kemudian yang B garis leher Bateo, C garis leher Decollete, D garis leher Norsu atau tapal kuda, E garis leher U, F garis leher Gretchen. Oke, silakan kalian amati contohnya. Kemudian yang kedua adalah variasi garis leher persegi. Untuk gambar A, ini merupakan garis leher scooped. Kemudian yang B, garis leher diamond. C, garis leher sweetheart atau bentuk hati. Selanjutnya, variasi garis leher V. A, garis leher dicky. B, garis leher slot. Untuk gambar C, garis leher plunging. Untuk gambar D, garis leher surprise. E, garis leher halter. F, garis leher off the shoulder. Nah, ini merupakan contoh lain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini keterangan dari masing-masing bentuk garis leher. Dari garis leher bulat, garis leher persegi, V, U, garis leher sweetheart, garis leher bateo, off shoulder, camisole, halter, cowl, strapless, decollete. Selanjutnya, setelah garis leher, kalian akan mempelajari tentang bagian busana kerah. Nah, bentuk kerah itu bermacam-macam. Kemudian untuk bentuk dasar kerah dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kerah tegak atau berdiri, istilah lainnya stand collar. Yang kedua, kerah rebah atau flat collar. Kemudian yang ketiga, kerah setengah tegak atau roll collar. Kerah tegak berdiri atau stand collar, contohnya seperti ini. Untuk gambar A merupakan kerah Shanghai atau Chinese. Kemudian yang B kerah turtle, C kerah tegak, D kerah funnel, E kerah stand away, F kerah frills, G kerah kemeja. Untuk kerah rebah atau flat collar, contohnya ini ada banyak ya. Yang pertama, kerah Peter Pan. Kemudian yang B ini ada kerah selendang, C kerah kelasi, D kerah Bertha, E kerah cape, F kerah reverse, G kerah sealer, H kerah pita, I kerah jabot, J kerah kolarit. Untuk yang ketiga ada kerah setengah tegak atau roll collar. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama kerah Eton, gambar yang kemeja putih ini ya. Kemudian kerah Milano. Selanjutnya kerah Taylor. Ini contoh dari A sampai O. Keterangannya sebagai berikut. Ada kerah clerical, kerah Chinese, kerah turtleneck, kerah Peter Pan, kerah Eton, kerah kemeja, kerah nocit,
kerah selendang, kerah kalasi, kerah lapel, kerah bib, kerah berta, kerah cape, kerah scarf, dan kerah surplice. Selanjutnya, bagian busana lengan. Nah, fungsi lengan itu adalah untuk menutupi lengan. Untuk ukurannya ada yang pendek, 3/4, maupun lengan panjang. Ini begini, ada contoh-contohnya di sini. Keterangannya sebagai berikut, ada lengan kimono, lengan swai, lengan puff, lengan cape, lengan slit, lengan peasant, lengan raglan, lengan dolman, lengan kemeja, lengan bishop, lengan balon, dan lengan lonceng. Nah, selanjutnya, ini masih bagian dari lengan ya. Di ujung lengan ada manset ya. Manset merupakan penyelesaian akhir dari ujung lengan dengan menggunakan bahan atau kain. Di sini ada contoh gambar manset. Biasanya terdapat pada kemeja atau blus juga biasanya ada. Selanjutnya ada saku. Nah, saku sendiri ada dua macam. Yang pertama saku luar atau saku tempel. Banyak sekali macam-macamnya, seperti yang tampak pada layar ini. Kemudian ada saku dalam atau istilah lainnya saku bobok. Nah, contohnya ini ada saku dalam. Kemudian gambarnya di tengah saku vest, saku paspoal. Ada saku klep. Klep ini tutup ini ya. Ini istilahnya saku klep. Kemudian saku sisi. Biasanya ini untuk celana pantalon atau rok seragam dan sebagainya. Selanjutnya bagian busana rok. Nah, macam-macam rok sendiri berdasarkan siluetnya ada banyak. Ada rok slim, rok strike, rok tapered, rok semi tight, rok trumpet, rok bell, flare, din, round, empire. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Dari slim sampai empire. Masing-masing mempunyai bentuk dan ciri khas tersendiri. Kemudian kalau macam-macam rok sesuai panjangnya ada 7. Yang pertama rok mikro, yaitu rok yang hanya cukup menutupi panggul. Nah, ini contohnya ada garisnya. Kemudian rok mini, rok yang panjangnya sampai pertengahan paha. Kemudian rok knee, rok yang panjangnya sampai lutut. Rok midi, rok yang panjangnya sampai pertengahan betis. Rok maxi, rok yang panjangnya sampai di atas mata kaki. Selanjutnya rok ankle, rok yang panjangnya sampai mata kaki. Dan rok floor, rok yang panjangnya sampai menyentuh lantai. Di sini sudah ada contohnya semua. Macam-macam model rok. Nah, ini ada strike, pencil, A-line, packet, slit, caul, panel gore, godet, flounce, trumpet, pleat. Pleat ini sekarang lagi tren ya. Ini nama lainnya adalah rok lipit. Kemudian ada rok prairie, rok lyrid, rok tulle, round, handkerchief, wrap, rok perit, dan serung. Nah, ini yang hanya di belit atau seperti pemakaian sarung. Selanjutnya bagian busana celana. Nah, celana adalah busana yang digunakan pada tubuh bagian bawah dimulai dari bagian pinggang dengan menggunakan 2 lubang. Berdasarkan penggolongannya, celana dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan siluet dan berdasarkan panjang. Nah, celana berdasarkan siluet, ini sudah ada contoh gambarnya. Yang pertama adalah fitted, yaitu celana yang bentuknya ketat di kaki. Kemudian celana slim, celana yang bentuknya pas di kaki, jadi lebih longgar daripada yang fitted tadi. Kemudian strike, celana yang bentuknya lurus dari bagian paha. Selanjutnya tapered, celana yang bentuknya pas di pinggang sampai panggul dan meruncing pada bagian bawah. Selanjutnya pack top, celana yang longgar pada bagian panggul dan meruncing pada bagian bawah. Kemudian ada ankle puff, celana panjang yang bagian bawahnya dikerut. Selanjutnya ada bell bottom, celana yang bentuknya pas dan mengembang pada bagian bawah.
Kemudian ada celana palazzo, celana yang bentuknya lurus dan mengembang pada bagian bawah. Kemudian celana baggy, celana yang bentuknya lurus mulai pinggang sampai ujung celana. Celana berdasarkan panjangnya ada 6. Yang pertama short, celana yang panjangnya cukup untuk menutupi panggul. Nah, di garis ini. Kemudian yang B atau nomor 2 Jamaika, celana yang panjangnya sampai pertengahan paha. Kemudian yang ketiga ada celana bermuda, celana yang panjangnya sampai di atas lutut. Kemudian celana pedal, celana yang panjangnya sampai di bawah lutut. Selanjutnya ada celana capri, celana yang panjangnya sampai di atas mata kaki. Kemudian yang terakhir ada full length, celana yang panjangnya sampai mata kaki. Oke, di sini akan saya tampilkan video bagaimana cara menggambar bagian-bagian busana yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan kalian simak baik-baik. Baiklah, dalam menggambar bagian-bagian busana, langkah awal yang harus kita kerjakan yang pertama adalah menggambar proporsi tubuh. Pada kali ini kita menggambar proporsi tubuhnya dengan gaya yang sederhana, karena saat ini kita adalah belajar desain tingkat pemula. Oke, bisa dilihat selanjutnya. Kedua, selanjutnya membuat garis leher dan lengan. Yang pertama kita buat adalah garis leher bentuk bulat dan bentuk lengan suai. Gambar kedua, kita membuat garis leher bentuk V dan lengan tali. Gambar ketiga, kita membuat garis leher persegi dan lengan tulip. Kita membuat bagian busana bagian bawah. Yang pertama kali kita akan membuat adalah celana. Pada kali ini kita akan membuat celana kulot.
pada busana bagian bawah yang ketiga yang akan kita gambar adalah rok duyung. Oke, selanjutnya untuk bentuk-bentuk busana, yang pertama ada kutang. Kutang ini merupakan bentuk busana yang menyerupai tabung yang lurus. Nah, macam-macamnya yang pertama ada tunik, kemudian kandis, selanjutnya kalasiris. Untuk pakaian bungkus adalah pakaian berbentuk lembaran kain persegi panjang dengan cara pemakaiannya dililitkan pada badan. Nah, contohnya ada himation, klamis, mantel atau shawl, toga, pala, terakhir ada chiton. Nah, ini contoh dari bentuk-bentuk busana yang tadi ya. Ini yang pertama himation, kemudian ada klamis, mantel atau shawl, toga, kemudian ini contoh pala. Ini yang bawah contoh paludamentum atau apula, kemudian ini ada chiton. Selanjutnya ini ada peplos, kemudian contoh yang lain ini yang terakhir ada cape. Oke, next. Bentuk busana yang ketiga adalah ponco. Nah, ponco itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ponco bahu, kemudian yang kedua ada ponco panggul. Nah, ini contoh dari ponco bahu, lubangnya di tengah. Kemudian ponco panggul ini contohnya berupa rok dan celana. Selanjutnya yang keempat ada bentuk kaftan. Kaftan ini merupakan perkembangan dari tunik yang mengalami perubahan pada bagian muka yang dipotong sehingga terdapat belahan pada bagian depan pakaian. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada bentuk celana. Celana adalah bagian busana yang berfungsi menutupi badan bagian bawah mulai dari pinggang sampai panggul dan kedua kaki. Nah, ini contoh dari bentuk dasarnya. Oke. Selanjutnya, jika kalian sudah memahami materi tadi, silakan kalian jawab soal evaluasi berikut. Ada 5 soal, kemudian bisa kalian tuliskan jawaban yang benar di buku masing-masing. Kemudian bisa dikirim melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.